Kontra sikap Nikita Mirzani terhadap kedua anak laki-lakinya Arkana dan Aska dengan memamerkan kebersamaan saat siaran live sosial media pasca Lebaran, di mana keduanya dicurahi kasih sayang dengan memberikan uang jajan tanpa batas di saat dirinya menutup pintu terhadap kehadiran Laura Meizani Mawardi alias Loli di rumahnya pasca menyelesaikan sekolah di Inggris baru-baru ini. Bahkan Nikita sebelumnya mengaku telah menghapus nama Loli dari kartu keluarganya, di mana efeknya Loli tidak lagi terdata sebagai putrinya, kehilangan haknya atas warisan darinya, juga kehilangan semua jenis asuransi jiwa, hingga kehilangan fasilitas dan juga berbagai bentuk biaya terhadap dirinya dari Nikita Mirzani. Lantas seburuk apa hubungan Nikita Mirzani dengan Loli saat ini menurut peneropongan ahli spiritual? Benarkah Nikita sebenarnya masih menyayangi Loli namun masih menunggu momen Loli menyadari sikapnya dan bisa hidup bertanggung jawab di tengah dunia yang penuh tantangan ini? Lalu seperti apa pula selebgram yang notabene adalah seteru Nikita justru membela Fadel Bajideh, kekasih Loli, yang diakuinya memiliki segudang prestasi terkait profesinya sebagai dancer. Lalu seperti apa psikolog menelisik beratnya beban batin Nikita ketika memutuskan hubungannya dengan putri kandungnya Loli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel di YouTube ini. Perseteruan ibu dan anak Nikita Mirzani dengan Laura Meizani Mawardi alias Loli seakan tak berujung. Di tengah panasnya perseteruan mereka hingga Nikita bahkan tidak mengakui Loli sebagai anaknya lagi dengan mengeluarkannya dari kartu keluarganya, bahkan teranyar ia menutup pintu rumahnya ketika Loli pulang dari Inggris selesai sekolah, bertandang hendak berbaikan dengan ibundanya, kontras dengan sikap Nikita Mirzani pasca momen Lebaran Nikita dalam siaran live di akun sosial medianya yang justru memamerkan rasa kasih sayangnya kepada kedua anak laki-lakinya, yaitu Arkana dan Aska. Hingga terlihat lengketnya Nikita dengan Arkana putra bungsunya pada siaran live tersebut. Pada kesempatan tersebut terlihat Nikita tertawa terbahak-bahak ketika Arkana memamerkan kemampuannya menggoyangkan perutnya mirip belly dance. Update hubungan sama mama, biasa aja sih. Aku biasa aja, baik-baik aja insya Allah. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Tapi satu rumah nggak sih sekarang? Kenapa? Satu rumah nggak sih sekarang? Enggak, aku tinggal sendiri di apartemen. Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama. Tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikannya. Pernah dong. Bicara baik-baik. Kalau untuk itu, untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali. Habis dari bandara itu langsung ke rumah. Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah. Tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Waktu pas sama Fadel juga nggak dibukain pintu? Waktu sama Fadel juga nggak boleh masuk. Sama Fadel nggak boleh masuk, aku sendiri pun nggak boleh masuk. Ini Arkana, ini namanya siapa? Arkana. Arkana apa? Arkana Mawardi. Oh itu, anaknya siapa? Anaknya Ami sama Tete sama Abang. Masa anaknya Ami sama Tete sama Abang? Ami aja lah. Aku kan sayang semuanya. Oh kamu sayang semua, tapi dia lebih sayang mana? Semuanya. Ami, lebih sayang Ami nggak? Iya. Kenapa? Soalnya Ami lucu.
Kok Ami lucu. Terus apa lagi? Nggak tahu. Kasih tahu dulu kalau enggak Ami suruh tidur nih. Cepetan. Coba yang bener dulu ngomongnya coba. Kan Ami cantik. Apa? Kan Ami cantik. Coba kasih tahu deh, kamu bisa joget perut coba sih. Coba. Coba. Iya, mana lagunya, Bang? Lagunya nggak ada dia, jadi nggak bisa joget perut deh. Coba liatin, aku bisa joget perut tuh. Asik. Tak hanya momen kedekatan Nikita dengan anak paling kecilnya, bahkan totalitas kasih sayang Nikita Mirzani kepada anaknya terungkap dari pengakuannya yang mengatakan bahwa dirinya membebaskan anak-anaknya untuk membeli jajan di sekolah tanpa dibatasi. Pasalnya Nikita tak pernah memberikan uang cash kepada kedua anak laki-lakinya, melainkan hanya memberikan kartu elektronik yang bisa dipakai sebagai alat pembayaran saat kedua anaknya Arkana dan Aska ingin membeli apapun yang mereka mau saat berada di lingkungan sekolah. Sementara Nikita sebelumnya mengaku telah menghapus Loli dari kartu keluarga, di mana efeknya Loli kehilangan haknya mendapatkan warisan, juga berbagai jenis asuransi dan sebagainya. Nikita bahkan mempertegas bahwa anaknya kini hanya ada 2 orang, bukan lagi 3. Artinya ia tidak lagi menganggap Loli sebagai anaknya. Arkana kalau sekolah duit koceknya berapa? Arkana nggak ngerti uang, Aska nggak ngerti uang. Aku 20, 30, 40. Dia nggak ngerti uang, jadi kalau di sekolah itu dikasihnya kartu. Jadi kalau mau jajan tinggal gesek, berapa-berapanya itu tergantung anak-anak. Kalau anak-anaknya pengen jajan ya udah tinggal digesek. Kalau cara aku bertahan hidup, 1 tahun aku di UK hidup kan sampai sekarang, ya berarti ya aku bisa bertahan hidup walaupun tanpa biaya ibu aku atau sama dia ya bisa hidup kok. Kalau live TikTok itu udah jarang ya kalau untuk live TikTok karena males juga, karena kan dibilangnya aku cari uang itu dari live TikTok, padahal kan enggak ya, karena aku dapat kerjaan itu kan dari ya kalau dipanggil ke stasiun TV, podcast dan lain-lainnya. Ya dijalanin aja karena mungkin ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja, nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Nggak ada hubungan Masih kontak sama sekali kak, Karena saya di blok. itu udah nggak ada kontak sama sekali kan ini? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Ahli waris dia sudah nggak dapat, asuransi sudah disetop, asuransi jiwa semua segala macam. Jadi kalau dia sakit, gue cuma bawain kartu, dia masuk rumah sakit mana aja, tinggal kasih kartu. Jadi kakak lagi sedang diurus. Oke. Jadi anakku 2. Ahli spiritual berusaha meneropong bahwa masih berlarutnya perseteruan ibu kandung Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Mizani Mawardi alias Loli, lantaran Nikita masih belum bisa memaafkan Loli. Hal itu ia tunjukkan dengan responnya yang tak mau menerima Loli, bahkan tidak mau membukakan pintu rumahnya ketika Loli bertandang ke rumahnya pasca lulus sekolah di Inggris. Rupanya menurut peneropongan ahli spiritual, hal itu dilakukan Nikita lantaran ia hendak memberikan pelajaran kepada Loli guna membantu putrinya agar bisa hidup mandiri, bertanggung jawab dan tidak salah jalan nantinya. Tak hanya itu, Nikita juga ingin menunjukkan bahwa ia adalah sosok seorang ibu yang tidak memanjakan anaknya, apalagi yang tidak mengikuti keinginannya. Sebenarnya kalau saya lihat ya, seorang ibu pasti sayang sama anaknya, ya bukannya dia tidak mau damai dengan anaknya, ya dia ingin ya kasih pelajaran buat anaknya bahwa itu dunia luar itu kayak gimana loh, sekejam kayak gimana loh, ya jadi dia pengen tahu anak ini harus bisa mandiri, ya karena kan hidupnya
kita nggak tahu, apalagi orang tua ya, kayak saya itu sebagai orang tua gitu, kita kan hidup juga nggak ada yang tahu, kita umur sampai umur berapa kita juga nggak tahu ya. Jadi sebisa mungkin kita pengen mendidik anak itu bisa mandiri ya, jangan sampai ya salah jalan. Sebenarnya untuk saya lihat dari Nikita itu didikan ke anak itu bagus ya, tidak mau terlalu memanjakan ke anak ya. Jadi dia pengen kasih pelajaran buat anaknya biar bisa dewasa dan juga bisa bertanggung jawab. Kalau untuk seorang ibu pasti terluka ya, seorang ibu ya, tapi walaupun terluka juga seorang ibu ya, dalam lubuk hatinya itu masih memaafkan anaknya, cuma ya belum saatnya. Kalau saya lihat memang akan ada perdamaian buat mereka berdua ya, tapi ya untuk si Nikita ya dia tidak mau terburu-buru, dia pengen anaknya ini lebih memahami dianya dan juga lebih dewasa. Perbedaan kasih sayang Nikita Mirzani terhadap anak-anaknya, di mana ia menolak Loli pulang ke rumah. Lantas, seperti apa pembelaan selebgram yang notabene adalah seteru Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh yang sebelumnya direndahkan oleh Nikita? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo semuanya, saya Billy Saputra. Jangan lupa subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mantap. Perseteruan Nikita Mirzani dengan putri kandungnya Loli yang menyeret kekasih Loli direndahkan profesinya oleh Nikita Mirzani membuat selebgram yang notabene adalah seteru Nikita Mirzani bernama Teguh Zanzabella kembali muncul. Seolah mengomentari perseteruan Nikita dengan anaknya Loli karena Nikita kerap menghina kekasih dari Loli bernama Fadel Bajideh yang disebutnya mirip tukang semir. Di mana menurut Zanzabella, Fadel justru termasuk dancer yang memiliki segudang prestasi di ajang pencarian bakat bergengsi di panggung hiburan. Karena mereka sendiri yang mempublishnya ya untuk di reaction siapapun, pro ataupun kontra ya. Di podcastnya Densu ada NM dan Fadel ya di sesi yang berbeda. Di sini bukan karena gue ngebelain Fadel ya, tapi gue di sini dalam konteks kemanusiaan. Lu sebesar apapun masalah lu dengan orang, atau lu boleh bermasalah dengan orang-orang seperti biasanya ya, NM kan begitu. Tapi kenapa lu harus selalu menyebut orang dengan panggilan-panggilan penghinaan? Ya kan, seperti dulu dia tuh manggil gue sapi gelonggongan. Habis itu dia panggil Fadel Kang Semir. Lalu dia giring lagi opini bahwasannya Fadel itu adalah mantan napi. Hey, jangan lupakan sejarah. Kalau Anda pun pernah dipenjara selama 2 bulan. Cek story IG gue. Di situ juga gue sertakan hasil dari pelaporan yang dahulu. Kalau lu punya masalah dengan anak lu ya silahkan beresin, nggak usah menghina-hina anak orang atau lu menghina-hina semua orang yang ada di circle anak lu, orang yang nolong, yang menumpangi anak lu, semua lu serang, ya kan? Orang yang memberikan anak lu rezeki, yang mengendorse, semua lu serang. Artinya lu mematikan karir anak lu di sini. Tapi gua tidak fokus di sana. Gua fokusnya adalah kenapa lu harus menghina orang lain di situ sih. Kalau menurut gua Fadel itu adalah yang berprestasi. Prestasi itu kan tidak melulu harus sesuai dengan pencapaian lu, ya. Orang lain menjadi dancer, menjadi penyanyi, itu profesi yang bagus menurut gua dan dia berprestasi di sana. Umpamanya nih, Fadel tidak dekat dengan Loli. Dia pasti banyak banget penggemarnya yang suka banget dengan dance-nya. Dan beberapa kali juga gue ikutin, dia dapat penghargaan juga ya, dan bukan baru-baru gitu. Jadi emang kalau bermasalah dengan dia, orang itu memang ditindas, direndahkan sekeluarga, semarga, seapapun itu. Yang penting lulus SMA dulu deh. Belum 17 tahun. Gak usah pacar-pacar, udah pacar yang mukanya kayak Kang Semir. Dengan adanya prahara yang dipicu oleh pernyataan menohok dari Nikita Mirzani tersebut,
justru berdampak pada perkembangan bakat Fadel Bajideh sebagai dancer profesional yang bisa terus melambung dan menuai prestasi di panggung hiburan. Bahkan Teku Zanzabila saking bangganya terhadap prestasi Fadel sebagai dancer di usianya yang baru 19 tahun, ia sampai merangkum prestasi-prestasi apa saja yang pernah diraih Fadel Bajideh di beberapa ajang pencarian bakat demi mematahkan hinaan dari Nikita kepada Fadel. Sebelumnya, Loli juga pernah mengungkap bahwa Fadel memiliki prestasi di bidangnya yang tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Menepis ucapannya NM yang selalu hoax ya. Mungkin dari 10 perkataannya hanya ada setengah ya. Jadi bukan satu tapi setengah yang benar gitu. Faktanya yang dia katakan Kang Semir adalah orang yang cukup berprestasi karena pernah lolos di ajang pencarian bakat ya. Bahkan Fadel itu udah satu frame dengan orang-orang hebat, orang-orang besar ya. Salah satunya Denny Sumargo dan Reza Arab. Kalau dia bilang anaknya tidak pantas dengan Fadel dan lain-lain, sepertinya menurut gue nggak begitu juga kali ya. Anak itu juga masih 19 tahun tuh si Fadel, masih panjang perjalanannya menuju sukses. Dan dia adalah dancer yang berprestasi. Gue bicara di konteks prestasi ya, karena dia kan menghina profesi dancer dan mengatakannya sebagai tukang semir yang miskin sampai diludahin tuh begitu. Kalau kita lihat lagi, umur 19 tahun, Nikita Mirzani bukan siapa-siapa, bahkan dia juga mengikuti ajang Take Me Out dan lain-lain hingga dia eksis sampai sekarang. Aku bisa suka sama Fadel. Aku kenapa bisa suka sama Fadel? Ya karena Fadel itu ada prestasinya. Guys, apa prestasinya Fadel? Prestasinya Fadel ya ngedance. Emang kamu kira kalau orang ngedance itu, dancer itu gampang? Susah tau. Jadi dancer itu serius. Susahnya minta ampun. Geger selebgram Zanzabela sebut pacar Loli adalah dancer yang berprestasi, kontras dengan penilaian Nikita Mirzani yang meremehkan profesinya sebagai dancer. Lantas seperti apa psikolog menelisik beban batin Nikita Mirzani sebagai ibu kandung Loli ketika memutuskan hubungan dengan putri kandungnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber. Mengerasnya hati Nikita Mirzani selaku ibu kandung terhadap putrinya Laura Meizani Mawardi alias Loli kini menjadi kontroversi di jagat maya di mata para netizen. Nikita yang seharusnya menunjukkan kasih sayang seorang ibu yang tanpa batas terhadap anaknya justru memperlihatkan yang sebaliknya. Lantas, psikolog pun menelisik adanya beban batin yang dirasakan Nikita Mirzani sebagai orang tua yang telah memutuskan hubungan dengan putri kandungnya Laura Meizani Mawardi alias Loli. Terlihat bersikap tegas terhadap Loli, tetapi siapa sangka hati Nikita di mata psikolog ini justru melihat sosok Nikita di posisi sebagai ibu, rupanya merasakan beban berat untuk melepaskan keterikatan dengan anak sulungnya Loli. Remaja itu adalah satu fase usia dalam perkembangan manusia yang paling unik, ya. Karena di usia remaja ada 2 kondisi yang muncul secara bersamaan. Yang pertama adalah usia ingin menunjukkan kemandirian, punya otoritas. Jadi dia nggak mau diatur, dia pengen bikin apapun yang dia mau. Dan biasanya di usia ini yang jadi fokusnya adalah teman-teman sebaya. Jadi kalau teman-teman sebayanya bikin A, ya dia harus ikut itu.
Kalau orang tuanya menentang, dia akan melawan orang tuanya dan mengikuti teman-temannya. Namun di sisi sebaliknya, ini usia dimana belum matang. Jadi secara finansial belum siap, emosinya belum matang, kognisinya belum matang, apalagi dalam mengambil keputusan sama sekali belum matang. Jadi kalau dilihat ini dua kondisi yang kontradiktif. Satu pengen punya otoritas, satu belum matang. Yang makanya kalau kita lihat nih secara wajar, bentuknya jadinya seperti tidak yakin gitu ya, agak ragu-ragu atau tidak menguatkan gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan, ketika anak ini merasa dia tidak terpenuhi kebutuhannya, dia melawan orang tuanya, dia berontak. Dia akan bilang, terserah gitu ya, saya bisa sendiri, karena ada fase tadi ingin menunjukkan otoritas. Tapi ternyata sekarang dia nggak bisa, dia balik misalnya, karena mungkin secara finansial dia harus masih bergantung, kemudian dia harus masih punya tuntutan disupervisi oleh orang tuanya, mau nggak mau dia harus punya hubungan yang baik dengan ibunya. Nah, ini yang sengaja mungkin diupayakan pada saat ini. Nah, kalau kita perhatikan, dia tahu misalnya saat ini media memberitakan bahwa ibunya memutuskan hubungan. Saya yakin pasti kecewa ya, sedih, itu sangat wajar sekali. Nah, di usia ini emosi anak kan belum matang, jadi mungkin bisa berlebihan emosinya. Namun bisa juga tidak sepenuhnya seperti itu, bisa juga santai-santai saja. Menurut dia ya wajar saja, menurut dia begitu. Jadi kita nggak paham juga nih kondisi anak seperti apa. Namun karena kondisinya tidak stabil atau belum stabil, saya sebut begitu, maka kemungkinan kondisi emosi anak bisa fluktuatif. Terlihat biasa-biasa aja, namun di dalamnya bisa berontak gitu. Atau di media sosial terlihat kooperatif, namun di baliknya bisa marah gitu, bisa menunjukkan agresivitas atau tindakan yang memang menuju pada ibunya gitu. Nah, ini yang nanti kita perlu pahami lebih lanjut. Namun kembali lagi, dalam situasi seperti ini anak akan merasa tidak aman. Nah, tidak aman ini yang sebenarnya membuat kondisi anak secara mental rapuh. Jadi dia mudah sekali untuk misalnya ya diarahkan orang lain, dipengaruhi lingkungannya, kemudian disisipi dengan prinsip-prinsip tertentu yang mungkin negatif bentuknya, sehingga anak akan bisa mudah juga mengikuti perilaku atau terjerumus atau apapun lah bentuknya ke arah hal-hal. Kenapa? Dia tidak stabil. Jadi dia tetap butuh pegangan. Dari siapa? Dari orang-orang yang masuk tadi. Nah, itulah yang menurut dia akan membantu dia barangkali, akan menolong dia atau membuat diri dia lebih kuat dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.